Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya. Udah lama saya juga udah nggak bikin-bikin konten. Kali ini saya akan menyuplik satu pepatah kuno dari dunia hukum, yaitu Fiat Justitia Ruat Colum. Ya, kalau nggak salah itu artinya walaupun bumi runtuh, hukum harus ditegakkan. Wih, bukan main. Sebenarnya kalau kita berpatokan dari dari pepatah kuno itu, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Artinya tidak ada cerita, tidak ada pandang bulu. Apapun perkaranya, maka hukum harus ditegakkan. Nah, pepatah kuno itu yang kemudian menjadi dasar penegakan hukum di beberapa negara. Di Indonesia juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, sebenarnya apa sih tujuan dari penegakan hukum itu? Mau ngasih efek jerah atau mau memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, atau memang hukum itu ditegakkan untuk hukum itu sendiri, penerapan, penegakan hukum itu sendiri, ya kita nggak tahu. Tapi apapun, menurut gua, apapun dari tujuan hukum itu sebenarnya adalah menciptakan keselarasan ya, keharmonisan. Oke, baru ini Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa yang cukup viral menurut saya, yaitu peristiwa di Palembang kalau nggak salah, di sebuah rumah sakit, di mana seorang perawat di sana ya, seorang perawat, saya tidak kepada materi kasusnya, tapi seorang perawat dianiaya oleh orang tua dari si pasien. Ini kembali ke pepatah hukum tadi, walaupun langit runtuh gitu ya, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Maka pihak yang berwajib, yang saya dengar-dengar, berhasil untuk mengamankan pelaku gitu. Akhirnya diproses, sempat ditahan juga. Pada keterangannya si pelaku itu sudah meminta maaf. Dia menceritakan bahwa kondisinya memang harus memaksa dia untuk emosi pada saat itu. Kemudian dia minta maaf atas kelakuannya. Namun saya nggak tahu apakah konfirmasi pemaaf ini juga dilontarkan oleh si perawat. Saya nggak ngerti. Nah, seperti kasus-kasus seperti ini, sebenarnya hukum itu ditegakkan, dijalankan. Apa yang mau dicari gitu? Apa yang mau dicari? Apakah semata-mata akan memberikan efek jera kepada si pelaku, atau semata-mata untuk melindungi si korban ya, keadilan bagi si korban, kepentingan si korban, atau hanya semata-mata menjalankan hukum itu sendiri. Nah, kalau seandainya proses ini dilanjutkan, apakah si korban dengan perlakuan seperti itu juga merasakan keadilan terhadap dirinya? Katakan si pelaku di penjara, lantas si korban bagaimana? Hanya melihat saja di penjara. Ini kan juga tidak kena, tidak tepat sasaran. Kemudian kita lihat juga dari faktor misalnya bagaimana sih perkembangan mental si anak gitu ya, yang baru sembuh kemudian bapaknya masuk penjara. Ini kan juga perlu pertimbangan. Akhir-akhir ini dalam kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada istilah atau mekanisme penyelesaian perkara pidana seperti itu, yang pada prinsipnya
bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sebelum terjadi delik pidana gitu. Ini sering disebut dengan restoratif justice gitu ya, restoratif justice, pemulihan keadilan. Jadi tujuannya ginilah, gampangannya gini. Kalau seandainya si korban dengan si pelaku sudah sama-sama menyadari kekhilafan, memaafkan, sudah berdamai, sudah kembali pada posisi hubungan antara mereka seperti sedia kala, seperti sebelum adanya kejadian delik, maka saya jadi berpikir apa sebenarnya tujuan dari dilanjutkannya proses itu gitu ya. Akan menumbuhkan keadilan bagi siapa? Lawang si korban, si pelaku sudah kembali pada posisi harmoni, pada posisi di mana mereka memiliki hubungan keharmonisan seperti layaknya sebelum terjadi tindakan tersebut. Maka restoratif justice ini satu mekanisme yang mungkin bisa dipertimbangkan ke depan, sehingga hukum itu selain 3 hal yang kita sampaikan tadi, dia juga bertujuan untuk memulihkan kondisi semula, keselarasan, keharmonisan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 ada Perkap nomor 6 kalau nggak salah, 2019 itu mengatur khusus tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan restoratif justice tadi. Gue nggak begitu ini, nanti bisa di searching aja ya Bapak Ibu di Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019. Itu salah satunya membatasi hal-hal apa saja sih yang diperkenankan atau bolehlah gitu dilakukan dengan penyelesaian pidana secara mekanisme dengan menggunakan mekanisme restoratif justice. Salah satunya pembatasan secara material, bahwa ketika itu dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial gitu ya, tidak menimbulkan gejolak sosial. Kemudian seluruh para pihak yang terlibat itu juga sudah dengan kesadaran kerelaannya tidak menggunakan hak tuntutnya gitu, tidak ada konflik sosial ketika dilakukan itu gitu ya. Itu dibatasin gitu. Saya rasa kalau itu bisa kita lakukan, maka ini akan menjadi satu terobosan baru bagi penerapan hukum di Indonesia, di mana azas penyelesaian pidana yang cepat, biaya murah. Tapi ya memang karena dinamika delik ini terlalu banyak. Contoh misalnya hal-hal terkait SARA. Ini kan masuk nggak ke dalam unsur-unsur sebagaimana disebutkan di Perkap tadi. Perja juga sudah mengeluarkan satu ketentuan ya, Peraturan Jaksa Agung tahun 2020. Itu dia sedikit mirip-mirip dengan Undang-Undang Pidana Sengketa Anak ya. Banyak yang meragukan dengan diterapkannya restoratif justice itu, maka dalam pelaksanaannya mungkin saja orang yang memiliki duit banyak gitu, dia melakukan sesuatu kesalahan delik pidana, kemudian dia berdamai dengan si korban, kemudian dia memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi, selesai masalah. Nah, ini juga yang menjadi dilema ketika restoratif justice itu diterapkan, atau pemulihan. Orang akan gampang, dengan istilah saya, akan menjual belikan hukum
Ini yang menjadi pemikiran kita bersama, dan Bapak Ibu sekalian kalau punya pendapat soal itu silakan saja di komen ya, nanti kita diskusi bareng. Tapi pada prinsipnya ini sudah mulai digencar-gencarkan gitu ya, mekanisme ini baik di kejaksaan maupun di kepolisian juga sudah melakukan beberapa kasus, sudah dilakukan dengan mekanisme ini. Karena ternyata kalau kita hanya berpatokan pada pepatah kuno, apapun yang terjadi hukum harus ditegakkan. Kita ingat ya, dulu ada peristiwa nenek-nenek mencuri kayu misalnya, terus anak-anak SMA berkelahi misalnya. Terus iya, hal-hal yang secara materi ini juga perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya gitu. Kalau pidana konvensional kan sudah, apapun yang dilakukan itu mencuri ya sudah kena pasal pencurian, walaupun seorang nenek yang hanya mencuri sebatang kayu misalnya. Kembali ke kasus yang kemarin terjadi, yang ramai di media sosial pada saat itu juga seperti itu. Seorang pelaku yang pada saat kondisi emosi gitu, dan saya nggak terlalu banyak deh berbicara itu, tapi dari gambaran saya itu coba dipertimbangkan deh. Saya hanya melihat bagaimana sih sebenarnya pencarian keadilan itu. Apakah seorang suster ini akan merasa dirinya itu diperlakukan adil ketika si pelaku dipenjarakan, hanya itu, atau apa gitu. Sementara ketika itu dipenjarakan, beberapa undang-undang juga pasti akan bertabrakan. Misalnya bagaimana hak asasi anak misalnya, melihat orang tuanya masuk penjara yang menolong dia pada saat dia keluar dari rumah sakit. Kemudian stigma orang tua yang masuk penjara, kemudian itu akan membekas kepada anak dan keluarganya. Ini kan hal-hal yang memang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Saya berandai-andai kasus itu seandainya si perawat memaafkan kejadian itu dengan ketulusan, juga si pelaku juga meminta maaf, saya rasa silakanlah dibicarakan. Namun dalam pelaksanaannya menjadi hambatannya itu antara lain adalah si penyidik sendiri ini belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk menghentikan menghentikan peristiwa atau kasus pemeriksaan kasus ini gitu. SP3 dikeluarkan penyidik itu harus ada betul-betul alasan yang jelas. Tidak ditemukannya unsur pidana dan segala macam, itu mesti ada. Ini kan sangat susah gitu ya. Tapi ketika itu dijalankan, kemudian sebenarnya penegak hukum ini akan mencari keadilannya siapa gitu. Keadilannya siapa yang akan dicari, yang diupayakan. Nah, di kita ini banyak ya kadang-kadang hal-hal yang tidak terlalu material dalam penyelesaian masalah dilakukan gitu. Tidak kena sasaran. Saya sih berpendapat ya monggo para ahli-ahli hukum yang kemungkinan sempat nonton video saya, silakan berkomentar gitu. Ini adalah upaya kita semua dalam menerapkan atau memberikan wacana warna kepada penegakan keadilan di Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu, saya tidak terlalu detail untuk berbicara terkait restoratif justice tadi, karena saya yakin di beberapa konten teman-teman saya juga sudah banyak yang membuat ini. Saya hanya coba melihat dari sisi sosiologisnya, dari filosofinya, kenapa itu sekarang itu sangat-sangat mungkin dilakukan gitu. Indonesia ini luar biasa, satu bangsa yang kulturalnya itu sudah berbeda lah dengan negara-negara lain. Memaafkan, meminta maaf, memaafkan, menghargai, itu udah paling top lah Indonesia. Bahkan pencetus restoratif justice sendiri, saya lupa orangnya, beliau itu dari orang Amerika, begitu melakukan
survei ke Indonesia dia geleng-geleng, oh tidak ada lagi yang perlu dijelaskan di Indonesia ini sudah berjalan. Sesungguhnya secara kultural restoratif justice ini sudah berjalan di bangsa ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Ini akan lebih menarik ketika ada interaktif di antara kita. Jadi silahkan yang mau komen silahkan komen gitu, atau apapun lah, bebas lah. Cuman sifatnya dari kita untuk kita juga. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penafsiran saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.